Bukit ini disebut dengan Bukit Batu Kepale. Kalau dulu zaman Belanda ini namanya Bukit Pule, karena di atas sana banyak tumbuh pohon pule. Dan hubungannya dengan masyarakat di sini dulu, ini tempat pertemuan. Sebelum masyarakat tempo dulu, mereka berkumpul di sini, berdiskusi, dan setelah itu baru melaksanakan ritual yang berada di Bukit Nenek. Jadi mereka sebelumnya itu, sebelum ke sana, mereka berkumpul dulu di sini, apa yang akan mereka kerjakan, apa yang mereka lakukan, dan kemudian apa nanti yang setelah ritual itu dilakukan. Nah, ini goresan-goresan ini menunjukkan bahwa kala itu sudah ada bentuk pertanian mereka kala itu. Jadi apa saja Pak bahan yang ditanam belum tahu. Belum tahu apa yang ditanam, apa yang bibit apa, tidak tahu kita. Entah apa yang makanan mereka waktu itu. Jelas sudah mengenal sistem pertanian mereka. Sudah mengenal pertanian. Kaki Lapake Anta yang berada di Desa Puput. Inilah bentuk kakinya yang kita lihat, menyerupai bentuk kaki manusia. Menghadap ke mana nih? Arah mana? Menghadap ke arah barat. Masalah lukisan sini, lukisan yang ada di sini, ini kisahnya mungkin sudah zaman sejak lama ini ya. Di sini pernah ada suatu adat ya, setelah masyarakat di sini berume atau berladang padi, dan setelah masak sudah diketam atau dituai, di dalam masyarakat mereka berkumpul kemudian berembuk, mengadakan ritual yang ada di sini sebagai rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dan perkumpulan itu ada yang dipimpin dengan dukun dari desa sana, dari kampung mereka berkumpul kemudian melakukan ritual. Nah, sebelum ritual, sebelum memuja dewa-dewa yang ada di wilayah sini, mereka berkumpul di sini, kemudian dilanjutkan ke Bukit Nenek. Di Bukit Nenek sana mereka mengadakan ritual tersebut dengan membawa ayam panggang atau ayam bakar. Kemudian ada dupa-dupa. Kebetulan di sini banyak gaharu, jadi gaharu itu sebagai medianya. Juga ada minuman dan lain sebagainya. Minuman itu ya minuman yang biasanya yang ada dijual di kampung. Kalau masa itu mungkin kan minuman-minuman yang disukai gitu.
Jadi itu juga merupakan sebagai medianya, selain gaharu atau juga ada rokok yang digunakan mereka untuk sebagai alatnya. Bukit Nenek, ada berapa bukit yang ada di sini. Bukit Nenek, Bukit Nangka, dan ini termasuk Bukit Kepale, Batu Kepale, ada Bukit Mengkubung, ada Bukit Ki Anta, dan sebagainya, masih ada bukit-bukit yang lain. Masyarakat kala itu sangat mempercayai bahwa di sini ada suatu kekuatan gaib yang disebut mereka dengan dewa. Jadi kepercayaan mereka itu begitu dominan kala itu, maka mereka mengadakan sesembahan atau ritual tadi. Jadi ketika saya kecil juga peristiwa itu sudah saya temui. Jadi bukan hanya itu, selain mereka percayaan mereka tadi, selain untuk penyembahan atau secara rasa syukur mereka ketika mereka panen, juga ketika mereka mendapat musibah dan sebagainya. Ketika mereka mendapat musibah dan kemudian musibah itu bisa diatasi, mereka mengadakan syukurnya itu di atas ini. Kemudian tumbuh-tumbuhan yang bisa atau tanam tumbuh yang bisa jadikan media sebagai obat-obatan di sini, karena ada perdukunan ya mereka gunakan gaharu. Gaharu itu kebetulan ada di sini, banyak digunakan. Jadi mereka menggunakan gaharu itu sebagai asap-asapnya, asap-asapan atau bagaimana gitu ya. Kemudian di sini banyak mengandung banyak tanam tumbuh, banyak yang dijadikan sebagai obat-obatan. Ada gaharu, ada pole tadi dan sebagainya. Banyak. Kalau dulu yang bisa dijadikan binatang yang bisa dijadikan masakan oleh mereka itu, masyarakat Desa Gudang itu pelanduk, napo, kijang, rusa. Tapi sekarang sudah punah karena sudah di sana sini sudah banyak perkebunan, terutama kali kebun sawit, dan juga sudah banyak perburuan liar. Kalau di sini juga banyak dulu burungnya, namanya burung punai, burung peregam dan sebagainya, itu mereka jadikan sebagai santapan atau lauk pauk ketika hari raya dan sebagainya. Jadi kalau saat ini karena binatang-binatang tersebut sudah punah, jadi tidak ada lagi yang dijadikan santapan utama. Hewan yang banyak penghuni di bukit ini dulu, kalau namanya langkluit atau kalong itu. Di sini dulu kalau ada gua, ada di perbukit itu banyak sekali kalong atau langkluit. Cuman kalau masalah yang mata rantai yang bisa hewan yang sering diburu masyarakat, juga ada kancil itu. Kancil dan burung-burung peregam dan punai. Jadi di sini kalau rusa ada, tapi sekarang sudah punah, sudah sulit sekali dicari, bahkan mungkin sudah memang benar-benar punah, nggak pernah lagi kita temukan. Kijang juga banyak dulu waktu di wilayah, sekarang udah hutan transmigrasi dan hutan perkebunan. Ancaman yang cukup besar kalau dulu karena dirambah oleh penduduk liar di sini adalah para pemalak liar itu, penebangan liar. Tetapi saat ini karena sudah tahu bahwa ini dilindungi, mereka juga sudah tidak merambah lagi. Namun mungkin kalaupun sekiranya ada, mungkin mereka tuh tidak hanya di kebun mereka itu sendiri. Dan dulu kalau di sini ada perkebunan masyarakat di wilayah-wilayah bukit, tapi sekarang sudah mereka tanami dengan tumbuh-tumbuhan lain yang ya cukup mendukung, seperti durian, duku, tanam tumbuh yang lain. Dan alhamdulillah mereka semuanya sudah tahu apa fungsinya bukit ini agar tidak longsor dan lain sebagainya, karena ini merupakan bukit ini, bukit-bukit barisan bukit permisan ini dilindungi.